Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kafah Perspektif membedah Bulletin Kafah edisi 200. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika kejahatan telah merajalela, maka bencana pun akan turun dengan merata. Pada saat itu Zainab binti Jahsy berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah tetap kita akan binasa sementara di sekeliling kita masih ada orang-orang saleh? Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Naam, idza kathara al-khabthu. Ya betul, bencana akan merata walaupun di sekitar kita ada orang-orang soleh. Ketika keburukan, kemungkaran telah merajalela. Sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, melihat situasi pandemi di negeri kita yang saat ini Allah menguji kita dengan kondisi yang terus-menerus memburuk. Semoga Allah segera mengangkat penyakit ini dari negeri kita. Semestinya ini menjadi momen bagi kita semua untuk melakukan muhasabah secara bersama-sama. Untuk melakukan introspeksi, berkaca apa saja kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan selama ini, baik secara individu, apatah lagi secara kolektif. Hal ini yang selalu harus kita evaluasi pada diri kita. Di dalam perspektif keimanan kita, dalam sudut pandang akidah kita, akidah Islam, bencana dapat turun karena ulah kesalahan kita, karena perbuatan atau kemungkaran yang kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ini di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kalian, kecuali itu semua adalah akibat tangan-tangan atau perbuatan kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan. Memang di satu sisi kita memandang bahwa semua ujian, semua bencana, penyakit, dan sebagainya, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami uji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta dan juga makanan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini kita memahami bahwa wabah, bencana, musibah, dan sebagainya adalah ujian bagi kita selaku orang beriman, dan yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Bukankah hari ini apa yang dimuat di dalam ayat tadi itu memang terjadi? Ketika kita diliputi oleh perasaan takut karena wabah yang semakin mengganas ini, kemudian rasa kelaparan karena dampak dari wabah ini tentu berefek kepada aktivitas ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian atau berkurang penghasilannya.
berkurang hartanya, berkurang makanannya. Ini semua terjadi. Apa yang difirmankan di dalam ayat ini, di dalam konteks wabah kita yang kita hadapi pada hari ini. Dan yang dituntut dari kita sebagai orang beriman tentu adalah kesabaran. Allah akan memberikan kesabaran yang besar bagi kita, memberikan pahala yang besar bagi kita ketika kita menyikapi musibah ini dengan sikap tawakal dan sabar yang tentu saja dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Sahabat Dakwah Tangsel dimanapun berada. Namun di sisi lain, tentu tidak lepas bahwa musibah ini, wabah, bencana yang Allah turunkan selalu ada keterkaitan dengan kesalahan, dengan kemungkaran, dengan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ada dua hal yang kemudian menjadi kaitan antara perbuatan kita dengan musibah yang menimpa kita. Yang pertama adalah secara ma'nawiyah, dan yang kedua secara sababiyah. Secara sababiyah, atau secara sebab akibat secara langsung, tentu saja ada kaitannya antara kesalahan manusia, kelalaian, kecerobohan dengan bencana yang terjadi. Kita melihat bahwa jatuhnya korban yang semakin banyak dari pandemi ini tidak lepas dari faktor ketidakseriusan dalam menangani bencana wabah. Entah dari diri kita sendiri, masyarakat, terlebih dari penguasa yang memegang wewenang dalam mengatasi wabah ini. Bukankah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tanggung jawab melindungi masyarakat itu pada pundak penguasa? Al-imamu junnah. Imam atau penguasa adalah perisai, sehingga peran penguasa seharusnya dapat membentengi rakyatnya, melindungi rakyatnya dari segala macam mara bahaya yang secara sebab akibat masih dapat dihindari. Negara wajib hadir untuk melindungi segenap tumpah darah rakyatnya. Itu bukan hanya isi konstitusi, tapi itulah yang dituntut oleh Islam. Maka ketika ada faktor ketidakseriusan dalam menangani wabah ini, menyepelekan wabah ini, kemudian salah prioritas dalam menyikapi wabah ini, maka kita melihat korban terus berjatuhan. Sementara aturan yang diterapkan oleh penguasa terkesan tidak serius. Ketika di satu sisi masyarakat diminta untuk menghentikan aktivitasnya, tetapi akses dari luar negeri masih terus dibuka. Masyarakat diminta untuk menghentikan aktivitasnya, tetapi tidak ada jaminan biaya hidup bagi mereka yang ketika berhenti aktivitasnya maka berhenti pula penghasilannya. Hal-hal seperti ini menimbulkan kekacauan dalam penerapan, menimbulkan ketidaksinkronan. Kita lihat juga kemudian ketika rumah sakit kolaps, kemudian masyarakat merasa bahwa negara tidak hadir untuk mencarikan solusi yang segera bagi mereka. Jika hal-hal ini bisa diantisipasi, jika aturan-aturan ini bisa disinkronkan, jika penguasa memiliki ketegasan dalam menempatkan prioritas dalam menyikapi wabah ini, juga peraturan yang merata, yang tidak pandang bulu, yang tidak berat sebelah, yang kemudian ketika kepada satu kalangan diperketat seolah-olah penguasa serius menerapkan protokol kesehatan, tetapi di kalangan lain malah terkesan melonggar-longgarkan. Jika seandainya hal-hal ini bisa dieliminir, bisa diantisipasi dan serius mentaati syariat Islam dalam menangani wabah, yaitu lockdown total dengan menjamin biaya hidup masyarakatnya, dan juga negara hadir dalam tindakan cepatnya dalam mengatasi krisis fasilitas kesehatan, maka niscaya jatuhnya korban ini dapat dihindari, dapat dikurangi seharusnya. Oleh karena itu tidak lepas bahwa tingginya tingkat keterpaparan dan
kematian. Akibat wabah ini secara sebab akibat tidak lepas dari kelalaian, tidak lepas dari kecerobohan, tidak lepas dari mismanagement, tata kelola yang salah dalam menghadapi wabah ini. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kita wajib untuk terus melakukan muhasabah, untuk terus melakukan pengawasan, pemantauan, dan koreksi, dan menuntut para pemimpin kita, para penguasa, untuk menjalankan mitigasi bencana wabah ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sahabat doa Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari segi sababiyah atau sebab akibat secara langsung. Dari segi ma'nawiyah, faktor yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu bencana kepada kita adalah secara umum penentangan kita kepada syariat Allah. Sikap perilaku dari sebagian kita yang mengabaikan, meninggalkan, bahkan terkesan menentang syariat Allah. Bukan hanya itu, tapi juga bersikap tidak adil dan menzolimi pada sebagian umat Islam. Ketika para ulama dikriminalisasi, ketika mereka yang mendakwahkan Islam kemudian dijuluki dengan radikal, ketika kelompok-kelompok Islamofobi lebih diikuti bisikan-bisikannya, kata-katanya, dan itu menimbulkan antipati dan luka di dalam perasaan umat Islam. Hal inilah yang mengundang bencana jikalau kita berdiam diri dan tidak melakukan perbaikan. Sahabat dakwah Tangsel, secara umum sebetulnya ketika kita mengabaikan penerapan syariat Islam, di mana yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku umatnya, selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah SAW. Ketika kita mengabaikan itu, kita dari awal telah membuka pintu bencana, baik bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana ekonomi, juga bencana kesehatan seperti sekarang ini. Beban untuk melakukan perbaikan ada di pundak kita semua. Bukan hanya di kalangan ulama, bukan hanya di kalangan politisi, bukannya di kalangan ustadz, intelektual, tapi kita semua selaku umat Islam yang mencintai negeri ini dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tugas kita semua adalah terus memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai bentuk taubat kita di hadapan Allah. Niscaya dengan taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat wabah ini, mengangkat musibah, bala, bencana dari negeri kita. Bagaimana qaul dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ma nuzila bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala itu diangkat, dihilangkan kecuali dengan taubat. Inilah dimensi maknawiyah dari setiap bencana, setiap bala, musibah yang menimpa kita. Tidaklah bala ini turun kecuali karena dosa. Dosa apa yang lebih besar yang kemudian ada di tengah-tengah kita selain dosa karena tidak menerapkan hukum Allah, karena mengabaikan syariat Islam, dan justru malah menerapkan hukum-hukum yang dibangun di atas gagasan manusia yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dosa apa yang lebih besar daripada itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kita untuk menjadi hambanya di muka bumi? Dan menjadi hambanya berarti tunduk patuh kepada syariat yang Allah turunkan. Maka ketika kita tidak menerapkan syariat, ini dosa terbesar kita sesungguhnya. Karena pengabaian terhadap syariat menjadi induk dari dosa-dosa lain yang lahir darinya. Ketika kita tidak menerapkan hukum Allah, maka tidak ada hukuman yang sah di hadapan syariat terhadap orang yang melakukan zina, terhadap orang yang menjual atau minum khamr,
terhadap orang yang mencuri. Tidak ada hukum yang sah di hadapan Allah. Karena kita mengabaikan syariatnya. Dan sebagai akibatnya, maka kita melihat kehidupan kita diliputi dengan ketakutan, kegelisahan, kemiskinan, ditambah lagi dengan wabah ini. Bukankah ini adalah teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teguran bagi kita bahwa kita sudah terlalu lama mengabaikan penerapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, taubat yang paling hakiki dari kesalahan kita ini, dari dosa ini, untuk menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita serius menjadi hambanya dan berharap dengan hal itu maka Allah segera mengangkat segala macam musibah, wabah, dan bencana dari negeri kita. Tidak lain taubat tersebut adalah dengan perbuatan. Bukan hanya dengan istighfar, dengan perbuatan, yaitu dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan penerapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.